Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bahas mengenai seleksi mandiri PTN tahun 2022. Nah, seleksi mandiri ini merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dengan menggunakan persyaratan yang cukup beragam. Ada yang hanya menggunakan nilai UTBK, ada yang hanya menggunakan nilai rapot, ada yang hanya menggunakan prestasi akademik lain atau prestasi-prestasi lain, ada juga yang menggunakan atau menyelenggarakan tes lagi. Nah, ada juga yang menggunakan perpaduan dari aspek-aspek tersebut. Oh ya, aku pernah bahas strategi menghadapi berbagai seleksi mandiri. Buat kalian yang berminat untuk mendaftar seleksi mandiri, harus banget nonton video ini. Karena aku tuh bahas strategi dari berbagai macam jenis seleksi mandiri di video ini. Nah, ini perlu diketahui ya, sebelum kalian mendaftar mandiri, kalian tuh harus tahu bahwa seleksi mandiri ini merupakan seleksi yang dipegang atau diurusi oleh masing-masing PTN. Jadi tidak ada penyelenggaranya seperti SNMPTN dan juga SBMPTN. Ya ada penyelenggaranya, maksudnya tidak diselenggarakan oleh satu badan. Kan kalau SNMPTN sama SBMPTN kan itu diselenggarakan sama LTMPT ya, yang bekerja sama masing-masing PTN yang ada di Indonesia. Tapi kalau seleksi mandiri ini pure murni dipegang atau diurusi oleh masing-masing PTN. Jadi kadang peraturannya itu ada yang berbeda-beda dari PTN 1 dengan PTN yang lain. Nah, untuk itu bagi kalian yang ingin melakukan pendaftaran seleksi mandiri, hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengunjungi website dari PTN tujuan kalian. Misalnya kalau kalian tuh pengen daftar seleksi mandiri di IPB, maka kalian tuh harus mengunjungi website dari kampus IPB tersebut. Caranya gimana? Caranya kalian masuk ke Google atau ke Chrome, terus tulis aja IPB di kolom pencariannya. Nah, itu biasanya yang website resminya itu akan muncul di paling atas, di baris paling atas. Terus kalau udah diklik aja, kalau udah ada di halaman utama atau di dashboard gitu, kalian cari yang penerimaan mahasiswa baru atau kalau langsung ada itu tulisan seleksi mandiri. Nah, kalau misalkan ada tulisan seleksi mandiri atau menu seleksi mandiri, baik di atas halaman utama maupun di samping gitu biasanya, kalian klik aja yang tulisan seleksi mandiri atau yang menu seleksi mandiri. Kalau udah diklik, silahkan kalian baca-baca ke bawah gitu. Biasanya tuh ada persyaratannya apa aja. Apakah menggunakan nilai rapot, apakah menggunakan skor UTBK ataukah tes lagi. Nah, itu baca dengan seksama persyaratan-persyaratan itu, jangan sampai ada yang kelupaan. Kalian juga harus memperhatikan jadwalnya, kapan pendaftarannya, kapan penginputan persyaratan atau dokumen-dokumen itu, terus kapan pembayarannya, maupun kapan pengumumannya. Jangan sampai lupa tanggal, apalagi buat tanggal penginputan dokumen dan juga kalau yang ngadain tes lagi, tanggal tesnya lupa, jangan sampai gitu. Nah, saran aku ini penting banget guys. Nah, kalian tuh bisa cari kayak soal-soal latihan buat seleksi mandiri di Twitter. Itu banyak banget akun-akun yang menyediakan atau yang membahas tentang seleksi mandiri di ya masing-masing universitas gitu. Kadang ada yang dari UGM, ada yang dari PB, UNJ. Banyak banget, pokoknya di Twitter itu adalah tempat atau sosial media yang baik digunakan buat belajar. Kadang juga ada kayak tweet atau thread gitu, gimana sih rasanya, pengalamannya mengikuti tes atau seleksi mandiri di PTN tersebut gitu. Kalau udah membaca persyaratannya, kalian silahkan membuat yang namanya akun untuk seleksi mandiri di website kampus tersebut. Nah, ini akunnya itu beda ya sama akun LTMPT. Jadi akun LTMPT itu bisa nggak digunain lagi di seleksi mandiri ini. Karena kan LTMPT nggak ngurusi seleksi mandiri gitu. Seleksi mandiri udah dipegang atau diurusi oleh masing-masing universitas. Jadi kalian kalau mau daftar di seleksi mandiri, kalian harus memiliki akun untuk seleksi mandiri di website kampus tersebut. Kalau misalnya kalian pengen melakukan pendaftaran seleksi mandiri di IPB, kalian ya harus buat akun di website kampus IPB tersebut. Kalau kalian pengen ikut seleksi mandiri di UGM, kalian juga harus punya akun seleksi mandiri yang dibuat di website kampus UGM tersebut. Jadi kalian tuh intinya yang pertama harus buat akun dulu. Dalam membuat akun yang diperlukan tuh apa aja? Nah, ini biasanya ya, kalau yang di bagian buat akun itu diperlukan email aktif ya, jangan sampai emailnya tuh kalian lupa password ataupun udah nggak aktif, atau ya kalau di lain HP bisa, tapi yang penting tuh harus aktif.
terus kalian juga biasanya tuh ada tanggal lahir gitu. Kalau udah selesai membuat akun, kalian bisa keluar dulu dari laman tersebut, terus nanti masuk lagi untuk melakukan pendaftaran. Nah, saran aku kalau misalkan kalian tuh melakukan pendaftaran, pengisian itu berkas-berkas kayak gitu, usahakan sekali ngisi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah mau ngisi, ya diisi sampai selesai, sampai cetak kartu gitu. Tapi kalau misalnya nggak kayak itu juga nggak apa-apa, cuma takutnya nanti error gitu kalau misalkan besoknya lagi. Oke, yang selanjutnya jangan lupa untuk melakukan pembayaran. Untuk yang punya KIP kuliah, silahkan cantumkan seleksi mandiri yang kalian daftarkan dalam kolom seleksi di laman KIP Kuliah Kemdikbud. Karena nanti kalau yang punya KIP, misalnya kalian keterima di seleksi mandiri tersebut, terus kan pihak kampusnya bakal melakukan seleksi ya, apakah kalian layak untuk mendapatkan bantuan apa enggak. Nah, kalau misalkan kalian layak dan lolos seleksi, kalian akan mendapatkan bantuan biaya kuliah gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak lolos seleksi, ya nggak dapat gitu. Oke, yang selanjutnya pastikan kalian telah mengisikan semua dokumen yang diminta ataupun persyaratan yang diminta. Tanda bahwa kalian tuh sudah memenuhi semua persyaratannya, kalian tuh bisa cetak kartu. Jadi kalau kalian tuh belum bisa cetak kartu untuk seleksi mandiri, kalian tuh belum berarti itu belum semua diisi. Jadi ini penting banget. Kalau misalkan kalian tuh mengikuti seleksi mandiri yang menggunakan tes lagi gitu, jangan sampai lupa jadwalnya kapan. Karena biasanya tuh kayak dibuat sesi-sesi kayak SBMPTN gitu. Jangan sampai lupa kalian tuh jam berapa, sesi berapa gitu. Diperhatikan baik-baik. Karena nanti aku tuh pernah kejadian gitu ya, ada waktu aku tes gitu, ada yang salah jadwal. Jadi walaupun dia udah datang, dia tuh nggak dibolehin buat tes gitu. Jadi besok nunggu tanggalnya dia kapan. Nah, oleh karena itu, kalian perhatikan baik-baik, kalian tuh jadwal sesinya kapan. Materinya apa aja juga ya, dipelajari juga. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau boleh tahu, kalian tuh pengen daftar seleksi mandiri di mana aja sih? Komen di bawah ya. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.